Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni contoh-contoh keyakinan, perkataan, perbuatan yang mengandung khurafat atau bid'ah atau tahayul yang ada di negeri kita Indonesia ini. Wabil khusus barangkali yang ada di sekitar kita, agar kita dapat mengetahuinya dan menghindarinya. Kemudian tidak sampai di situ, kita mampu untuk mendakwahkan, memberitahu kepada, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Yang ke-10 itu ada yang namanya nyadran dan padusan, yang biasanya itu diadakan atau dirayakan itu di penghujung bulan Sya'ban dalam menghadapi Ramadan. Jadi ada yang menyebutnya bulan Sya'ban itu bulan ruah, ya, bulan ruah. Maka itu di negeri kita ini seringkali terlihat beberapa aktivitas yang menjadi ciri khas dan menjadi rutinitas, dan itu adalah perayaan namanya. Perayaan itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Ya, Islam tidak mengenal perayaan, melainkan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan pemahaman tertentu atau keyakinan tertentu. Barangkali tidak semua daerah, tidak semua tempat, ya. Sebagiannya ada yang menganggap, ya, sebagiannya sampai ada yang menganggap hal ini, nyadran ini, itu sebagai ritual yang wajib diadakan setiap kali datang bulan Sya'ban. Kalau di saudara kita orang Jawa itu biasa menyebutnya nyadran. Apa? Sadranan. Aduh, ada logatnya. Ulang lagi, Mas. Sadranan. Itu makhrajnya seperti itu. Menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu bentuknya itu, upacaranya itu, prosesinya itu bermacam itu. Misalnya ada di daerah Magelang itu, ya, itu mereka melakukan ritual sadranan. Oh, saya jadi terbiasa jadi logat Jawa. Nggih. Ya. Mereka biasa melakukan ritual sadranan tadi itu di puncak Gunung Tidar, karena menurut keyakinan mereka, sebagian mereka, konon di sana terdapat petilasan Syekh Subakir. Nah, itu betul, Mas, ya? Syekh Subakir. Belum tahu, ya? Nah, itu petilasan tuh jadi napak tilas, bekas-bekas. Bahkan ada yang menganggapnya
tokoh itu hilangnya di situ misalnya. Petilasan tuh dia pernah diam di situ, dia pernah berdiri di situ, ada tandanya itu. Bisa jadi batu misalnya, tapak kaki gitu ya, atau lainnya itu, ya. Nah, itu biasanya poin yang sebelumnya itu mereka adakan untuk sesaji. Nasi yang lengkap, tumpeng ya, jajanan pasar, ada bunga sesajinya, bahkan ada minuman 5 warna. Apa 5 warna itu kira-kira? Sprite mungkin, Sprite putih ya, bening ya, susu putih, Fanta merah ya, pink ya, bir bisa jadi, kopi ya, teh kan warna-warni tuh apa warnanya itu, tape ketan ya. Nah itu di Klaten, itu di Jatinom itu ada turun temurun ya, di sekitar makam Ki Ageng Gripit. Nah, itu biasanya ada nyebar kue apem. Jadi warga di situ rebutan ya, disebar, direbutkan. Nah, uniknya itu ya, lokasi yang paling ramai dikunjungi itu orang nyadran tadi itu, di penghujung Sya'ban mau menyambut Ramadan itu, lokasi yang paling ramai itu kuburan. Bahkan itu tradisi ziarah kubur itu jadi menyebar ke, barangkali sampai ke Bengkulu ini. Ada nggak? Orang biasa, nak kemana kau kuburan, nak Ramadan kau? Nah itu. Jadi secara serentak itu sebagian kaum muslimin pada hari tertentu di bulan Sya'ban akhir itu, mereka bahkan ada yang membersihkan desanya, lapangannya, kuburannya. Tapi sayangnya itu mereka punya keyakinan tertentu, itu masalahnya. Sebagian kita juga dalam menyambut Ramadan tuh ada juga bersih-bersih. Pengurus masjid misalnya, mereka mengajak jamaah untuk gotong royong, bersihkan masjid, betul? Nyapu masjid, bersihkan karpet, bahkan mungkin ada yang ngecat, perbaiki pipa, perbaiki keran. Tapi gak ada keyakinan apa-apa. Itu hanya dalam rangka menservis jamaah, memperlancar nanti insya Allah ibadah yang berbeda dengan 11 bulan berikutnya. Karena Ramadan itu total kita ibadah. Biasa pengajian kita sepekan sekali, ini setiap subuh Ustadz berganti-ganti. Nah tentu harus disiapkan speakernya, mungkin diganti baterainya kan? Jangan sampai Ustadz lagi ceramah tiba-tiba hilang suaranya. Ibu-ibu udah dengar jauh gitu. Oh rupanya baterainya habis. Nah itu, kalau itu nggak apa-apa, nggak ada keyakinan apa-apa. Ada pula yang mereka datang ziarah ke kuburan tertentu, misalnya ke 9 wali. Apa 9 wali itu? Wali Songo itu 9. Ada ke kuburan Mbah Anu, Kiai Anu. Ada bahkan datang ke kuburan orang sakti. Apa misalnya? Wiro Sableng ya kan? Nah, sakti itu. Kapak naga geni 2 1. Misalnya, saya nggak bilang. Atau ke gurunya Wiro Sableng siapa? Siapa gurunya Wiro Sableng? Ini nggak ada penggemar komik ya? Sinto Gendeng. Bayangin tuh, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Waduh. Ono-ono wae.
Ya, jadi mereka datang itu sampai ke makam orang-orang sakti itu. Dan tiap daerah itu ada makam-makam orang yang sakti itu. Di Palembang kalau nggak salah si Pahit Lidah, ada orang Palembang sih. Ke Pahit Lidah. Kalau di Jawa Barat ada Sangkuriang. Pokoknya yang mitos-mitos lah kan. Dianggap itu ada ini dan sebagainya. Di Bengkulu mungkin ada juga. Kemarin saya ngobrol ada keramat Anggun, tapak jedal, apalagi ya. Jadi dianggap di situ ada mitosnya. Tapi alhamdulillah, barangkali berkat dakwah orang tua kita dulu, para ulama dahulu, hal-hal yang seperti itu mulai terkikis. Bahkan saya kemarin ada di Masjid Al-Mujahidin, Komplek Dolok di belakang Korus itu, saya bahas akidah juga. Ada dua orang tua saya, udah 70-80 tahun, mereka curhat masalah ada masih nyimpan keris-keris keris-keris pusakanya peninggalan dulu. Mandikan keris. Iya, mandikan keris. Jadi dia bercerita dulu, Ustadz dulu tahun 70-an, Ustadz belum lahir ya. Iya, saya bilang, saya masih di pucuk kangkung. tahun 70-an tuh dia tinggal di daerah Kaur di satu tempat tuh. Itu orang di situ tuh mistisnya masih ini. Kuat gitu. Tapi wajar Ustaz, karena di situ belum ada masuk informasi apa-apa. Orangnya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Boro-boro Al-Quran terjemahan, mungkin Quran aja jarang. Dan orangnya terbelakang, primitif. Jadi hal-hal yang mitos, khurafat ini masih tersebar. Jadi kita bersyukur tuh ibunda. Jadi ilmu pengetahuan itulah yang membuat kita pintar, menggunakan akal kita. Jadi sedikit-sedikit banyak mereka, ya itulah teluh apa segala macam. Dia bercerita ya. Lalu ada dia minta solusi lah kan dari benda-benda tadi yang satu lagi ayahanda itu dia dapat ilmu warisan apa dari neneknya dulu mau meninggal, susah meninggal. Apa kerisnya itu sampai hilang. Itu cerita dia lah kan. Jadi saya lanjutkan. Jadi orang-orang datang ke kuburan orang sakti tadi. yakni sebelum bulan Ramadan, akhir bulan Sa'ban, bahkan mungkin di hari-hari yang lain. Ya. Nah, motifnya itu macam-macam ibunda. Yang pertama, jadi ada orang itu yang sekedar berziarah itu sekedar rutinitas saja. Iya kan? Karena orang nengok pergi kuburan ikut dulu dia kan. Terbiasa anaknya juga. Mama dak ke kuburan. Dak kuburan papa, dak kuburan datuk. Akhirnya terbiasa ya, jadi setiap bulan akhir bulan Sa'ban ngadok Ramadan ini terbiasa. Jadi itulah yang namanya perayaan itu. Perayaan itu hal yang terus-menerus kita kerjakan di hari tertentu, momen tertentu, mungkin cara-cara tertentu. Kalau disangkut pautkan dengan agama, maka itu bid'ah. Karena tidak boleh kita menentukan yang 5 itu kalau nggak ada ketentuannya dari syariat, Quran, hadis. Apa itu Ustaz? Waktu, jumlah, jenis, tempat, sebab. Waktu, jumlah, jenis, tempat dan sebab. Nggak boleh kita tentukan jumlah sendiri. Kenapa kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya lengkap 100 kali. Jumlahnya kita tentukan. Kenapa? Karena ada perintahnya, contoh dari Nabi. Boleh tak kita rubah misalnya jadi subhanallah 77 kali, alhamdulillah 77, Allahu Akbar, boleh? Boleh? Padahal jumlahnya lebih banyak. Kenapa nggak boleh? Karena jumlahnya sudah ditentukan oleh Nabi. Paham? Jumlah. Waktu juga gitu. Nggak boleh kita tentukan sendiri. Kayak ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu
ketentuannya kamu ziarah. Kapan saja kita ziarah. Maka menentukan ziarah tiap-tiap akhir Sya'ban mau menyambut Ramadan, dia perlu dalil. Apalagi kalau menganggap itu sebagai suatu keutamaan. Ada pahalanya tersendiri. Nah itu gak boleh. Udah. Mandi itu hal yang biasa kita lakukan kan. Bahkan sebagian kita mungkin menentukannya. Tapi bukan sebab syariat. Hanya sebab apa? Karena anak gerak mau kerja. Bukan sebab akhirat, tapi sebab dunia saja. Kalau sudah menentukan, maka itu perlu dalil. Ya ini misalnya kalau dalam Islam tuh masuk Islam wajib mandi. Habis campur wajib mandi. Habis nifas, habis melahirkan, ya kan? Haid wajib mandi. Kenapa? Karena ada syariatnya. Wajib. Ada yang sunat. Mau sholat, apalagi sholat Jumat. Nah itu, sholat hari raya. Kiaskan dengan yang lain. Jumlah waktu, tempat juga gitu. Gak boleh kita tentukan tempat sendiri itu. Paham Ibunda? Pergi haji misalnya, pergi ke Kerinci misalnya ini. Kalau ada, saya dapat kabar katanya. Mudah-mudahan insyaallah. Itu nggak ada, nggak boleh kita tentukan sendiri. Karena haji itu sudah ditentukan, yakni Mekah dan sekitarnya itu. Nggak boleh, ya, ingat. Sebab cara waktu itu. Sebab juga, kenapa kamu melakukan ini? Sebabnya ini harus ada dan kalau nggak ada 5 itu jangan kita tentukan sendiri. Jadi ini nggak ada tuntunannya, bahkan sekalipun itu kuburan Nabi nggak boleh. Sampai kata Nabi, la tattakhizu qabri 'aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku itu tempat perayaan. Apa perayaan itu? Yakni rutinitas. Perayaan Idul Fitri, Idul Adha kan kita rutin tuh. Idul Fitri itu setiap tanggal 1 Syawal. Tiap tahun kita rayakan. Idul Adha itu dari mulai tanggal 9-nya kita puasa dan seterusnya bagi yang enggak haji ya. 10 kita raya, 11, 12, 13 hari tasyrik atau yang pergi haji. Itu rutin setiap tahun itu. Kalau enggak ada jangan ya. Apalagi menentukan tempat tadi itu. Kedua, motif orang melakukan itu ada orang-orang bermaksud untuk melakukan beberapa bentuk ibadah. Ada yang berdoa kepada Allah di situ, ada yang baca Quran, bahkan ada yang berkeyakinan tempat itu tersebut itu lebih baik, afdol dari tempat lain. Terkabulnya doa, terkabulnya amal ibadah. Gak boleh. Sekalipun ini masjid apa saja gak boleh. Semua masjid itu sama. Cuman 3 masjid yang beda itu. Al-Masjidil Haram. Kata Nabi 100.000 kali dibanding masjid yang lain. Kita sholat satu sholat di Masjidil Haram sama seperti sholat di masjid lain 100.000 kali. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000 kali kita sholat di masjid lain. Di Masjidil Aqsa ada yang bilang 500, ada yang bilang 1.000 hadisnya. Tapi selain 3 masjid itu gak ada, sama semuanya. Mau Masjid Wali Songo kek, mau Masjid Wali Kelas kek, mau Masjid Wali Nikah kek, Wali Murid, wali apa lagi? Sama, Masjid Istiqlal, Masjid Buah, Musola Nurjan, semua sama. Sama. Mau Masjid Merah Putih semua sama, nggak ada keutamaan. Ya, nah, sebagian orang menganggap itu ini bid'ah. Yang nggak ada contohnya Nabi ya. Apalagi itu kuburan. Waduh. Nggak ada kuburan yang utama itu. Hatta kuburan Nabi gak pernah
nyuruh jadikanlah kuburan aku ini sebagai tempat untuk kamu. Yang doa itu raudhohnya itu, ya, karena itu ada dalilnya. Bahkan Nabi mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Isilah rumahmu dengan sholat sunat, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jangan jadikan kuburan itu tempat ibadah. Di hadis yang lain Nabi berkata, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yasma'u suratul baqarati tuqra fihi. Jangan kalian jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari satu rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran. Jadi Nabi menyuruh kita, rumah kita itu yang kita baca Quran, yang perbanyak sholat, apalagi ya pokoknya ibadah, bukan kuburan, ya. Dan na'udzubillah min zalik, kita nas'alullah wal afiyah, kita berlindung kepada Allah. Dikhawatirkan itu dapat mengantarkan manusia kepada beribadah kepada ahli kubur itu, dan itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, motif mereka itu, mereka yang berziarah ke makam tertentu itu untuk berdoa kepada penghuni supaya dapat keberkahan. Jadi itu enggak ada itu. Baik dia minta langsung ke penghuni kubur itu, ya Mbah Brojo, wahai Eyang Sapu Jagat, wali ini apa kabulkan, dan itu saya Abdul Qadir ini, itu enggak boleh. Walaupun sekedar menjadikan perantara, wahai syekh ini sampaikanlah amal kami kepada siapa? Allah. Enggak ada, kita perintah ibadah pada Allah itu langsung, enggak pakai perantara. Mereka, orang-orang yang melakukan itu, mereka beralasan yakni seperti kita temu presiden, enggak bisa langsung, harus pakai perantara. Ini keliru. Masa disamakan Allah dengan presiden? Sedangkan presiden saja, kita orang biasa yang harus ketemu ada prosedur, apa istilah itu? Protokoler. Iya, kita biasa. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketemu presiden itu tidak perlu itu. Dia ketemu aja. Contohnya siapa? Pembantu-pembantunya, menteri misalnya, sekretarisnya, langsung aja ketemu. Bahkan ada orang yang presiden tuh yang nemui orang tuh. Ada enggak? Ada emaknya, bininya, anaknya, malah presiden. Masa disamukan presiden Allah kayak presiden. Lihat ibunda, nanti buka ya surah Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah, maka janganlah kamu menyembah, yakni berdoa kepada siapapun di dalamnya di samping menyembah berdoa kepada Allah. Enggak boleh. Makanya di masjid enggak boleh taruh-taruh foto orang soleh di depan. Itu bisa Itu saya lihat ada beberapa hari ini viral, ada masjid yang di depannya taruh foto Habib ini apa. Nanti setan memasukkan apa? Keyakinan, minta situ. Gak boleh. Ya. Jadi diperbolehkannya kita ziarah itu ibunda untuk apa? Dua, mengingat kematian, itibar pelajaran, ambil hikmah. Oh, dulu bapak saya masih hidup, sekarang udah meninggal. Itu gunanya. Yang kedua, mendoakan. Bukan kita minta doakan, mereka yang butuh
doa itu. Dan itu tidak terikat dengan apa? Dengan waktu, tempat dan sebagainya. Kemudian sebagai penutup, jadi nyadran ini ada namanya padusan. Apa itu padusan? Padusan itu mandi, benar ya? Mandi besar dalam menyambut Ramadan. Ini juga rutinitas di akhir bulan Sya'ban. Biasanya itu tempat-tempat yang ada air matanya, kolam besar atau apa namanya? Kalau bahasa Jawa kalau pemandian apa tuh? Bukan, lupa juga beliau. Pokoknya adalah itu. Jadi mata air apa itu? Nah, di situ ya. Jadi orang-orang datang ke situ tuh mandi. Jangan ditanya itu. Tidak ada batasnya dibikin kayak gini. Perempuan mandi sebelah situ ada. Kadangkala bercampur bau. Tua, muda, lanang, tino, besar, kecil. Bahkan ada yang kita lihat tuh ada sambil disuguhi penyanyi dang. Iya dia sampai ya Allah. Padahal mau menyambut Ramadan. Ini gimana ini? Tapi anehnya ini di TV misalnya dikasih captionnya, kasih apa yang bacaan berjalan dia itu ritual Islami. Lah, dari mana Islam itu? Jadi timbullah fitnah yang besar dua itu, fitnah subhat. Apa itu subhat? Keyakinan itu. Jadi kalau ada orang yang nyangko bahwa saum Ramadannya dak abdol kalau tidak mandi di petilasan itu, padusan itu, maka dia bukan wedus, padusan. Wedus kambing. Padusan. Jadi dia kalau sampai dia menyangkut dak deman di situ dak abdol, maka itu kesesatan. Dak diajar oleh Nabi Rasul. Itu fitnah subhat, bid'ah yang nyata itu. Di mana akal sehat kita itu? Masa kita mau masuk Ramadan puas-puasin maksiat? Karena boleh jadi ada di antara, boleh jadi ya, karena kalau istilah Bang Napi itu kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat tapi juga karena kesempatan. Nanti wanita-wanita yang mandi di situ terlihatlah auratnya, datanglah laki-laki yang punya penyakit di hatinya. Wah mantap nih, ibu itu mandi kayaknya ibu. Setan memasukkan, iya kan? Iya nggak ibu? Iya betul, karena perempuan itu fitnah hanya kata Nabi, setiap wanita keluar dari rumahnya setan melemparkan panah kepada mata laki. Makanya di surah An-Nur tuh laki-laki suruh nundukkan pandangan, perempuan suruh nundukkan pandangan. Laki-laki suruh nutup aurat, perempuan suruh nutup aurat. Sama Ustaz, nundukkan pandangan itu maksudnya apa? Apa nunduk terus? Ya, numbur yang listrik lah. Jadi maksudnya nggak boleh melihat yang bukan hak. Kalau memang ada keperluan, misalnya beli cabai, jangan dulu, Mbak beli kok. Bukan ya, kalau memang perlu lihat. Tapi Ustaz cantiknya Mbak tuh. Ya kalau Anda merasa dia cantik dan Anda terfitnah ya cepat hilangkan. Palingkan, kata Nabi, pandangan pertama itu dimaklumi. Tapi pandangan kedua dosa. Jangan astagfirullahaladzim. Langsung itu. Jangan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jangan itu. Iya sudah nengok sekali nak ngulang. Apalagi makanya perempuan tuh cobalah perempuan jangan pancing kami laki-laki ini, karena laki-laki ini normal kecuali laki-laki yang jadi nggak senang sama perempuan ban pecah itu. Nah, jadi
Hah? Oh itu ya. Jadi mandi-mandi. Pekerjaannya itu ya. Nah, jadi itu tadi fitnah. Banyak nih yang tawa-tawa, kan mandi, namanya mandi sama-sama. Makanya kita harus, aduh, saya tuh kadang mikir kayak pemandian umum ya. Tuh lihatlah, apalagi Lebaran nanti kan pemandian umum tuh rame itu, laki perempuan, ya ngajak anak sedih kadang kita. Perempuan, apalagi perempuan memang pakai bikini, perempuan yang berhijab saja kalau dia mandi badannya itu terbentuk seperti lontong. Apalagi itu transparan. La ilaha illallah. Ngeri ya. Makanya Nabi itu melarang masuk laki perempuan di pemandian umum sama-sama. Bukan nggak boleh kalau memang ada pemandian umum yang khusus laki-laki, khusus perempuan, boleh aja. Tapi coba kita lihat sekarang nih. Dan kita itu menganggap biar nanti ayahanda ibunda lihatlah Lebaran nanti mandian kolam renang rame, campur baur di situ, mak, bapak, gadis mandi. Air itu apa air meluncur? Yang meluncur ya kan? Kok Ustaz tahu? Ya tahu lah. Di Ancol ya. Apa ibunda? Oh, iya saya juga pernah. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Nah, barangkali cukup. Maaf ini kelewatan. Udah jam 6 lewat 10. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada termasuk khurafat enggak ya? Yang masih dibiasakan oleh masyarakat kita. Kalau puasa itu kita jamuan atau berdoa ya. Masuk puasa. Sedekah ruah ya. Istilahnya ada. Iya Anda ya, sedekah ruah. Coba kita lihat. Tolong koreksi saya kalau salah. Sedekah ruah itu, asal kata ruah itu mereka meyakini awalnya itu bahwa arwah orang-orang terdahulunya itu dah datang. Betul nggak? Koreksi saya kalau salah. Ada keyakinan itu? Hah? Ada keyakinan. Kalau ada keyakinan itu jelas itu masuk ke khurafat. Kadang-kadang pakai menyan juga mengundang arwah. Serius ini? Subhanallah. Kalau itu, Oke, tunggu. Saya mau menjadi jalan tengah. Kalau di sini mengatakan nggak ada, di sini mengatakan ada. Boleh jadi benar dua-duanya. Karena yang namanya perayaan itu boleh jadi berbeda. Di setiap tempat tuh nggak sama. Tapi intinya adalah itu bertingkat-tingkat. Apa? Bertingkat-tingkat. Ya ini kesesatan, bid'ah, khurafat tuh nggak bisa dipukul rata. Makanya saya tanya tadi, kalau ada keyakinan yang seperti itu khurafat. Dari mana dia tahu datangnya, hadirnya apa? Arwah itu ruah. Kemudian yang kedua ini, Ustadz bagaimana kalau dia datang mengundang orang makan saja? Paham? Kita bertanya, kenapa mengundang makan harus di akhir apa? Sya'ban. Itu masuk ke perayaan. Berarti dia menganggap ada keutamaan. Oke, dalam Islam Ustadz ada memberi makan, betul. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ada memberi makan orang wala tu'amil miskin, memberi makan orang miskin. Memberi makan itu bagian syariat Islam. Tapi yang jadi masalah kenapa ditentukan? Paham sampai sini? Tadi yang saya ingat 5 tadi itu. Waktu, jumlah, tempat, jenis dan sebab. Anda menentukan waktunya ya tiap-tiap berarti menganggap ada keutamaan. Walaupun di situ Anda nggak punya keyakinan. Oke, apalagi di situ ada apa? Ada teknik-tekniknya. Misalnya apa? Ada di situ baca ayat tertentu, ada surat tertentu. Itu dari mana dasarnya? Dia mau baca misalnya mau ngadokan apa kalau istilah dulu?
Kalau di sila kita mengundang orang makan tadi apa? Sedekah ruah tadi itu. Coba dia ada urutan teknik upacaranya itu. Ya, ini ada baca Yasin, baca ini, baca itu lalu. Nah itu dari mana itu? Ada nggak Nabi? Sama seperti kita habis Assalamualaikum warahmatullahi, ada zikirnya baca ini. Kan ada dalilnya. Oke, ada lagi yang Ustadz kita ngundang makan aja. Nah makanya saya bilang tadi, itu hukumnya tuh bertingkat-tingkat. Ada yang boleh jadi yang fatalnya, tadi meyakini ada arwah datang dan segala macam. Itu fatal itu. Ada yang di bawahnya lagi, nggak sampai yang beginian, dia hanya bid'ah. Ya ini ada penambahan ibadah di situ. Ada yang dia hanya ya sekedar ngasih makan. Mungkin itu tahapnya lebih, datang aja ngajak orang makan senang. Nah, sebaiknya ini kalau yang paling rendah ngajak dia makan aja gitu, ngajak orang makan, tidak ada ibadah apa-apa, tidak cuma makanan. Nah, sebaiknya ini jangan dirutinkan. Kalaupun mau, misalnya boleh jadi tidak usah ditentukan apanya, misalnya itu masjid, pengurus masjid Al-Ukhuwah ngajak gotong royong. Dia langsung nanti habis gotong royong makan di rumah saya yo, boleh tak? Boleh tak? Ya boleh saja. Dia hanya sekedar ngajak makan. Sama nanti Bunda di luar Ramadan ya. Ustaz Amri datanglah ke rumah, saya motong ayam apa namanya burung unta, panggang burung unta. Ustaz Amri pernah tak makan burung unta? Belum. Tak apa-apa juga. Pahala dah. Takut jauh. Pahala dah. Undang saya. Kalau kita ada burung unta. Kalau ada, ini contoh, paham maksud saya. Jadi jangan salah paham. Jadi semua tingkatan syirik itu bertingkat-tingkat, semua bid'ah itu bertingkat-tingkat. Gak bisa kita. Lalu lihat lagi orang yang melakukannya apa motifnya itu. Kebanyakan orang Islam itu melakukannya, ya pastilah niatnya baik. Tapi dalam agama itu, ibadah itu ada dua. Bukan hanya niat saja, tapi harus ada sunnahnya. Paham sampai sini? Kita boleh niat, aku mau ibadah sama Allah. Kita buat dewek sholat, tidak boleh. Kita buat sendiri puasa apa kau? Ya pokoknya puasa aja. Lah puasa itu ada. Puasa muti misalnya dianggapnya sebagai ibadah. Tidak makan yang putih-putih, itu tidak ada dalam Islam. Yang ada puasa Ramadan, yang ada puasa sunnah, Senin Kamis, apa gitu. Cukup? Masya Allah. Itu dulu. Ini Pak, nanya yang sekitaran yang berbulan Ramadan tadi Pak. Ya. Ada sebagian ini apa itu jemaah, tapi bukan ini Pak, bukan jemaah kebun beler Pak. Nah, jadi setiap masuk bulan Ramadan ini mengadakan pengajian di tempat wisata. Memang benar gitu. Saya tanya, mengadakan pengajian di tempat wisata itu niatnya apa? Menyambut puasa. Kalau dia nggak ada niatan apa-apa, ya sekedar pengajian biasa, mungkin insya Allah nggak apa-apa. Itu pengajian biasa. Dalam rangka menghadap Ramadan, Ustadz Amri akan mengisi materi yang berkaitan dengan puasa. Syarat-syarat puasa, pembatal-pembatal puasa, dalil-dalil puasa. Orang yang kena keringanan boleh tak puasa? Boleh tak? Boleh aja di masjid boleh, di tempat wisata boleh, asal jangan dibarengi dengan maksiat. Ustaz, habis ngaji kita mandi ya. Ustaznya berenang di samping pengajian ibu-ibu jadikan doyung. Haram. Ustaznya tadi ngomong jagalah mata. Dilihat lagi itu. Jadi apa tujuannya? Mandi tapi itu kata kunci garis bawah itu. Bukan jamaah masjid Al-Ukhuwah kebun beler. Itu negeri Konoha. Gak tahu. Masjid jauh. Itu kalau dilihat motifnya apa, maunya apa, dan seterusnya. Saya belum
Ayo kau dulu Anda. Saya Ada sebelum kau. Tidak apa-apa ini. Saya nanya dikit masalah kuburan tadi, Bos. Ya. Karena kami itu keluarga besar, ya kan? Ya. Di kampung kami punya kuburan tersendiri, Bos. Oh, ya, Masya Allah untuk keluarga besar Untuk tadi. keluarga besar. Ya. Karena Datu anaknya 9. Yo. kan? Keturunannya banyak. Nah, jadi lah sudah Hidup kan lo tuh 9 tuh? Iya. Masya Allah. Ya, tapi kini lah mati kan? Iya lah maksud saya keturunan sampai keturunan ada Nah, keturunan. jadi cucung, cicit dan segala macam. Siapa nama buku yang tuh? Datu itu Aliudin. Aliudin. Datu kan? Iya. Pokoknya Datu bagi Datu. Iya. Nah, jadi saking berkembangnya kan mungkin ada yang di Bekasi, Iya. ada yang di Jambi, ada di Jakarta Iya, dan iya. sebagainya kan. Nah, jadi kami itu rata-rata Ziarah. pas hari Lebaran kedua Bisa ziarah. kami ziarah kumpul bersama. Nah, jadi lah, siapa yang kan banyak tidak kenal tuh. Cucung cicit paling-paling bertanya kau cucung siapa? Cicit siapa? Jadi ini sudah jadi ajang silaturahim. Nah, itu macam mana kira-kira? Di kuburan tuh. Ya. Karena apa? Mungkin tidak saling bunyi, tidak sempat kan saling bunyi Ya. Lebaran. Oke. Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi sebagian kita menjadikan perayaan, ingat ya, perayaan itu hal yang dilakukan terus-menerus, rutin, yakni ke kuburan tadi. Salah satu yang berbeda tuh kalau orang yang mukim tadi, yang memang dia tinggal di situ, itu sudah kita jawab tadi. Tapi bagaimana orang yang memang dia tinggal di luar, yang dia memang tidak sempat nak ziarah kecuali pas liburan itu. Sepertinya ini kita berikan ruksoh lah dia. Bukan sebab apa-apa, hanya sebabnya dia pas itulah bisa datang itu. Tapi ini ada tapinya juga. Sebaiknya menurut saya, ini pribadi saya ya, sebaiknya sekali gak usah jangan dirutinkan terus. Nanti kita menganggap itu harus keharusan. Jadi Ustadz saya datang ke kuburan Datu nih, ziarah ini bukan karena memang ada kebetulan, pokoknya setiap lebaran nih lah bisa balik. Tadi dikatakan bisa silaturahim. Sebaiknya jangan dirutinkan sesekali, ya tidak usah dikumpul. Lalu timbul pertanyaan, ngapa nak kumpul di kuburan? Ngapa nak kumpul misalnya di rumah makan? Gitu. Itu kan dong. Ada apa? Itu tadi khawatir terjadi, apalagi perempuan ke kuburan. Kenapa? Perempuan itu lebih sensitif hatinya. Malah nanti timbul apa? Yakni kesedihan, dan nggak boleh kita meratap, ya kan? Nanti akan timbul kesedihan, nggak boleh. Apalagi perempuan itu jiwanya lemah. Terjawab ya? Terjawab. Misalnya kami itu 9 saudara bapak itu 8 yang dimakamkan. Ya, lalu nggak usah ada ritual-ritual khusus di situ. Misalnya baca ayat tertentu, lalu ada yang mimpin zikir di situ. Nah, ini lain lagi nih. Bahkan duduk seperti ini di kuburan tuh, itu lain sudah. Bisa dipahami ya? Nah, itu lain, itu masuk. Makanya saya bilang tadi, saya tuh nggak bisa langsung vonis orang mutlak, nggak boleh mutlak. Dia dilihat lagi per kejadian, per temanya, per kejadian, nggak bisa dipukul rata. Masing-masingnya bertingkat. Dan ada kalanya orang yang melakukan itu dia karena awam. Itu tadi dikatakan ini karena memang kami setahun sekali misalnya. Lalu kami ini dengan kangen mau ya doa saja secara umum. Doakan dia secara Allah Ta'ala. Silakan tadi Anda. Ya nggak apa-apa, yang mau pulang boleh. Nggak apa-apa ya Anda, silakan yang mau pulang nggak apa-apa. Mungkin ada kegiatan lain. Silakan Anda. Nggak apa-apa ya Anda. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Ya. Iya. Silakan Ibunda, kalau ada yang mau ada urusan nggak apa-apa. Saya nggak keberatan, silakan yang mau pulang. Ini ada yang mau bertanya nggak apa-apa. Nunggu suruh katanya ya. Ya. Iya.
mencium batu di Ka'bah. Ya. Ini ada yang bisa. Ya. Tadi ngapain? Maka tidak sampai mencium batu itu yo. Lengkap hukum haji. Apa pertama mencium batu? Iya, jadi sebagian orang yang pergi haji atau umroh, mereka sangat bersemangat untuk bisa mencium Hajar Aswad. Itu memang ada sunnah dari Nabi. Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Sampai Umar itu sahabat yang paling menjaga akidah tauhid itu ayahanda. Sampai Umar pernah ngecek, kau ini batu. Aku tidak akan mau seperti ini kalau bukan karena Nabi pernah cium kau. Batu, tidak kekuatan. Jadi sebenarnya dalam syariat Islam Hajar Aswad itu sunnah memang dicium, bukan dikecup ya, bukan dicium. Dalam ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh, waktu tawaf dan sebagainya. Tapi itu bukan kewajiban. Dan nggak perlu berdesak-desakan, nggak apalagi mengorbankan nyawa. Itu tadi ayahanda bilang apa? Pingsan. Boleh jadi na'udzubillah min dzalik bisa meninggal loh. Kalau orang tua lama emak ringkih kecil lawan orang Afrika. Orang Afrika tuh segininya emak-emak tuh. Coba mereka juga rebutan, maka tidak usah. Tidak usah, karena itu bukan hal yang wajib. Dan itu cukup saja apa? Dari jauh juga bisa. Ketika tahu. Ya enggak. Pertama, mencium itu bukan hukum. Yang kedua, wanita itu sebenarnya tidak mencium itu. Memang tidak jadi yang mencium itu laki-laki. Yang mencium itu laki-laki. Jadi kalau kita haji, kalau perempuan itu sebaiknya tidak. Tidak, karena saya pernah menyaksikan perempuan hampir tinjau orang banyak. Nah iya. Jadi itu sama. Ya itu. Jadi tambahan dari ayanda tadi itu bukan rukun dan juga itu laki-laki yang perempuan tuh ya itu tadi dikhawatirkan apa? Terjadi hal-hal yang dan itu kan campur baur jadinya. Ya ini laki perempuan. Apalagi sampai tertarik bajunya, tersingkap auratnya dan sebagainya. Itu benar sekali ayahanda. Jadi ini tugasnya sebenarnya para pembimbing haji dan juga travel pembawa orang ini. Jadi mereka yang harus ngajarin itu. Bu, ini tidak wajib, Pak, ini nggak wajib. Jangan sampai mengorbankan nyawa Anda, membuat jadi susah orang itu gitu ayahanda. Karena orang sedunia bayangin berebut itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Bukan, satu lagi Ustaz. Hah? Sering kita temui ini majlis-majlis taklim ini ketika akan masuk Ramadan itu mengakhiri pengajian itu pergi jalan atau pergi mandi. Nah maksud saya jangan sampai itu tuh menjadi tradisi nanti. Ini sekarang ini tradisi kan majlis taklim ini. Oh pergi situ gimana? Nah jangan sampai nanti menjadi tradisi. Kalau sudah menjadi tradisi, kenapa kita tidak pergi? Kenapa itu? Jadi kan sudah itu nak yang Ramadan. Coba perhatikan. Ya. Atau dirubah aja sesudah Ramadan. Ya, ini ketika kita merayakan Idul Fitri. Ya, itu kalau Idul Fitri boleh itu kan bersukaria, bersenang-senang. Silakan mau pergi kemana. Tapi betul kata Yada tadi. Jadi dalam rangka nyambut Ramadan tidak perlu ibu-ibu. Tujuannya apa? Kalau dia waktu Idul Fitri boleh. Kenapa? Itu termasuk merayakan, bersenang-senang. Karena Idul Fitri itu kita bersenang-senang. Boleh kalau Indonesia ini mudik, ya kan? Silaturahmi, tempat-tempat wisata itu rame selama tidak ada maksiatnya. Tapi kata ayanda tadi kalau sebelum Ramadan, ibu-ibu nanti kalaupun apa jangan dibiasain. Nah, takutnya, khawatirnya ini dianggap sebagai keharusan, ini dianggap syariat, dan ini menganggap ini ada keutamaannya. Sebaiknya itu dihindari. Apalagi kalau suami tidak mengizinkan. Jangan.
Atau suaminya ikut juga. La ilaha illallah. Tadilah kita bilang jangan laki perempuan tuh. Aduh, saya malu saya. Misalnya ini, ya, karena di tempat wisata umum pemandian tuh ya kita tahu lah. Saya juga kadang malas saya pergi ke tempat air terjun, pemandian air panas. Saya tuh sendiri tuh kadang pengen di luar aja gitu. Aduh. Ya ibunda tahu lah kan. Tapi itulah hati kita tuh lemah. Sebagian orang maksiat itu karena terus menerus dianggap hal yang biasa. Padahal itu haram. Ibunda, apakah ibunda gak malu? Terlihat aurat ibunda itu sedang mandi mengetat baju itu. Apalagi bajunya ya Allah. Apalagi ibunda bahenol nerkom. La haula wala. Alangkah banyaknya penyakit itu. Cukup ya? Barangkali ini cukup. Oh, Masya Allah ini rekor ini. Udah berapa menit ini? 51 menit ini. Masya Allah. Semoga Allah memberi pemahaman kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.